Soul Land 2 Chapter 455. Perbedaan terbesar antara penguasa jiwa dengan jiwa bela diri kembar dan yang hanya memiliki satu jiwa adalah bahwa ketika guru jiwa dengan jiwa bela diri kembar beralih di antara jiwa bela diri mereka, kekuatan jiwa mereka akan dengan cepat menyatu dengan jiwa bela diri yang baru. Kekuatan spiritual Huo Yuhao cukup kuat pada titik ini sehingga ia bahkan bisa menggunakan kedua jiwa bela dirinya pada saat yang sama dalam keadaan tertentu. Menggunakan kedua jiwa bela diri pada saat yang sama berarti menggabungkan satu bagian berbeda dari kekuatan jiwanya dengan masing-masing jiwa bela diri pada saat yang sama. Dia tidak bisa melakukannya untuk waktu yang lama, dan hanya bisa melakukannya sekali atau dua kali sebelum dia harus memilih satu jiwa bela diri. Namun, metode ini memungkinkannya untuk menghubungkan dua jiwa bela diri dengan lebih sempurna dalam pertempuran yang sebenarnya. Dan jika koneksi ini digunakan dengan tepat, itu tidak akan berbeda dengan menggunakan kedua jiwa bela diri pada saat yang sama. Huo Yuhao baru saja menguasai metode ini. Sangat disayangkan bahwa kemampuannya yang baru ditemukan jauh dari cukup terhadap Ultimate Douluo seperti Ye Shisui. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menggunakannya. Kekuatan jiwa murni The Mysterious Heaven Teknik mulai berputar di telapak tangan Huo Yuhao. Untuk memastikan keselamatannya, Huo Yuhao hanya menggunakan setengah dari kekuatan jiwa yang dia gunakan ketika dia bereksperimen di dalam tubuhnya. Kekuatan jiwa putih susu terus berputar, dan lambat laun menjadi seperti pusaran air. Itu seperti bola cairan putih susu, dan tampak sangat aneh dan unik. Huo Yuhao membiarkannya memulai putarannya sebelum dia secara bertahap mulai menekan kekuatan jiwa putih susu ke bawah. Dia sangat berhati-hati dengan gerakannya, dan dia membuat proses kompresi setimbang mungkin. Melakukan hal itu diharapkan akan menghindari fenomena yang terjadi terakhir kali, di mana beberapa bagian mengeras sementara bagian lain tetap dalam bentuk cair. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan ini, dia harus melakukannya sesempurna mungkin. Baru setelah itu ia akan mencapai hasil terbaik. Cahaya putih susu bersinar redup. Huo Yuhao berkonsentrasi pada tugasnya, dan volume pusaran air putih dengan cepat menyusut di bawah manipulasinya. Tidak butuh waktu lama sebelum setengah dari ukuran aslinya. Huo Yuhao sangat cermat dalam mengendalikan pusaran air kali ini, jadi itu tidak menunjukkan tanda-tanda mengeras. Itu hanya menjadi jauh lebih tebal, dan memutarnya tampaknya menjadi semakin keras. Huo Yuhao menggunakan kekuatan spiritual yang lebih besar lagi. Dengan pengalamannya sebelumnya, dia segera meningkatkan kekuatan spiritualnya sambil memastikan dia bahkan lebih berhati-hati dengan manipulasinya. Pusaran air putih berkurang ukurannya, sementara rona putih susu menjadi semakin menarik ketika keadaan seperti cairan kental mulai mengeras. Itu mulai berputar lebih cepat dan lebih cepat di bawah kendali Huo Yuhao. Huo Yuhao mengingat dengan sangat jelas bahwa setiap keberadaan yang menyerupai lubang hitam dalam tubuh Dewa Binatang itu berputar dengan kecepatan yang hampir tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Kecepatan rotasi mereka jelas penting untuk memanfaatkan kekuatan spasial. Dia belum tahu triknya. Jadi dia harus bereksperimen sesuai dengan apa yang bisa dia amati saat ini. Pusaran air mulai berputar lebih cepat sementara itu menjadi semakin kecil, dan perlahan-lahan mulai mengeras. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa dia sedang melakukan sesuatu. Pusaran air kecil secara bertahap dikompresi menjadi seukuran kacang kuning. Itu telah menjadi sangat padat pada saat itu, dan dibentuk seperti corong. Itu terus berputar dengan kuat. Sementara aura kekuatan jiwa itu memancar melemah. Apakah ini berarti saya dapat memperkuat kekuatan jiwaku dan menyimpannya secara eksternal? Itu ajaib. Jika saya bisa melakukan itu, apa yang akan terjadi jika saya menempatkan kekuatan jiwa yang sangat padat ini ke dalam botol susu? Efek apa yang akan saya capai? Botol susu bermanfaat, tetapi kekuatan jiwa yang bisa dikandungnya pada akhirnya terbatas. Dan bahkan botol susu kelas atas hanya setara dengan kekuatan jiwa Soul Sage. Botol susu tidak begitu penting bagi insinyur jiwa tingkat tinggi. Mungkin saya bisa membuat botol susu kelas yang lebih tinggi, jika saya tidak memiliki gangguan. Huo Yuhao sangat gembira dengan penemuannya yang mengejutkan itu. Dia mulai mengamati corong susu bahkan lebih rumit, tanpa mengabaikan detail. Dia terus menggunakan lebih banyak kekuatan spiritual pada saat yang sama untuk memampatkan corong, sehingga dia bisa terus berputar. Kacang kuning secara bertahap menjadi seukuran kacang hijau. Huo Yuhao bisa merasakan bahwa kekuatan jiwanya sedang dikompresi ke level maksimumnya, sementara kecepatan putarannya tampaknya telah mencapai batas juga. Akan sulit bagi kekuatan rohaninya untuk membuatnya berputar lebih cepat, tetapi volumenya tidak berubah secara kualitatif.
Tidak peduli bagaimana saya melihatnya. Itu hanya benda kecil yang berputar terus-menerus. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika itu ada di dalam tubuhku sebelumnya. Aku belum mengompresnya ke tingkat seperti itu. Dan itu sudah mulai menyerap kekuatan jiwaku. Benar, itu harus terus menyerap kekuatan jiwa. Mata Huo Yuhao berbinar. Dia dengan hati-hati melepaskan sedikit kekuatan jiwa. Dan memang, corong padat yang berputar merasakan kekuatan jiwa Huo Yuhao. Tampaknya bergetar secara halus sebelum gaya gravitasi yang kuat segera muncul darinya dan menelan kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya. Corong kecil itu mulai berputar lebih cepat setelah menelan sedikit kekuatan jiwa itu. Selain itu, gaya gravitasi yang dihasilkannya mulai menguat, dan Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa hal kecil itu mulai mengkonsumsi energi asal langit dan bumi di sekitarnya juga. Bukan itu saja, gaya gravitasi ini juga bekerja pada tubuhnya sendiri. Seolah-olah ia ingin menyerap lebih banyak kekuatan jiwanya. Proses ini sangat aneh. Huo Yuhao sangat bersemangat pada saat ini. Dan dia segera merilis utas kekuatan jiwa untuk diserap oleh corong saat dia dengan cermat memantau transformasi corong. Corong kecil mulai berputar lebih cepat setelah mengkonsumsi kekuatan jiwa itu. Dan sekarang berputar dengan sangat cepat sehingga Huo Yuhao hampir tidak bisa melihat keadaannya. Lebih penting lagi, corong tidak lagi membutuhkan kekuatan spiritual Huo Yuhao untuk mengendalikan setelah itu menyerap kekuatan jiwanya. Sekarang bisa mempertahankan kecepatan rotasi tinggi sendiri. Pada saat yang sama, ia mulai menyerap energi asal di sekitarnya lebih cepat. Apakah itu memperkuat dirinya sendiri? Sudahkah saya melakukannya? 15 menit telah berlalu sejak Huo Yuhao merilis benda ini. Dan semakin banyak fenomena aneh dan mistis mulai muncul di sekitarnya. Pikiran Huo Yuhao stabil dan tenang. Dia tidak terus melepaskan kekuatan jiwa ke dalam corong dalam keadaan seperti itu. Alih-alih, ia fokus mengamati dengan cermat bagaimana corong berubah setelah menyerap lebih banyak energi asal langit dan bumi. Volume corong telah meningkat setelah menyerap kekuatan jiwanya 2 kali. Masanya telah meningkat menjadi kacang kuning setelah kedua contoh. Volume corong meningkat pada tingkat yang menurun karena terus menyerap energi asal di sekitarnya. Namun, ukurannya masih meningkat karena terus menyerap energi. Dan kecepatan putarannya terus meningkat juga. Huo Yuhao berusaha untuk melampirkan kekuatan spiritualnya ke corong. Dia masih bisa melakukannya pada awalnya. Tetapi sekarang kekuatan spiritualnya dilempar keluar dengan sangat cepat. Corong tersebut tampaknya telah menciptakan medan magnet yang aneh dengan rotasi kecepatan tinggi. Medan magnet ini sepertinya memengaruhi ruang di sekitarnya. Itu dia, ini seharusnya, jika kecepatan rotasi meningkat ke tingkat tertentu. Dan jika corong itu sendiri menjadi cukup kuat, mungkin itu akan menjadi seperti kekuatan jiwa di dalam tubuh Dewa Binatang. Tetapi bagaimana saya menyimpan ini di dalam tubuh saya sendiri? Jika saya tidak bisa menyimpannya, bukankah semuanya akan menjadi tidak berarti? Huo Yuhao tidak khawatir. Dia hanya duduk di tempat tidur dengan kaki bersilang saat dia menggunakan kekuatan rohaninya untuk mengamati keadaan corong. Hal kecil ini terus berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dan mengkonsumsi energi dengan laju yang terus-menerus semakin cepat. Setelah 1 jam, volumenya meningkat 30% lagi. Setelah diperiksa lebih dekat, Huo Yuhao menemukan bahwa undulasi spasial di sekitarnya tidak jelas, seolah-olah corong itu sendiri jauh dari cukup kuat. Namun, dari segi volume, corongnya mirip dengan lubang hitam itu ketika Dewa Bis menggunakan kekuatan jiwanya. Namun, bahkan jika itu masalahnya, Huo Yuhao sudah bisa merasakan bahwa hal kecil ini sangat berbahaya. Itu seperti ruang penyimpanan yang penuh dengan bubuk mesiu yang dapat dinyalakan kapan saja. Dan jika sesuatu bertabrakan dengannya, kekuatan jiwa yang berputar dengan kecepatan tinggi bisa menjadi tidak stabil, dan pasti akan meledak. Sayangnya, dia berada di dalam kamp militer, jadi dia tidak bisa menguji bagaimana itu akan terlihat setelah meledak. Dia harus menemukan tempat lain untuk itu. Huo Yuhao menyalurkan kekuatan spiritualnya dengan pikiran itu dan menyelimuti corong ini dari luar ketika ia mulai mencoba untuk secara bertahap mengurangi kecepatannya. Keadaan ini berbeda dari ketika kekuatan jiwa berada di dalam tubuhnya. Kali ini, mungkin karena corongnya berputar terlalu cepat, dia mengalami masalah kecil ketika dia mencoba mengendalikannya. Kekuatan spiritual Huo Yuhao baru saja mulai berinteraksi dengannya ketika corong langsung menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Seolah-olah itu akan segera meledak. Huo Yuhao dengan tergesa-gesa mengurangi jumlah tekanan yang dia berikan padanya dengan kekuatan spiritualnya, dan corong kecil itu kembali stabil. Namun,
Itu tidak cukup untuk membuat Huo Yuhao bingung. Pertama, ia menggunakan penghalang spiritual untuk memutus koneksi corong ke dunia luar sehingga tidak bisa lagi menyerap energi asal di sekitarnya untuk memperkuat dirinya sendiri. Sebelum dengan lembut mengurangi kecepatan rotasi sehingga secara bertahap akan memperlambat dalam keadaan stabilnya. Butuh 15 menit untuk membuat kekuatan jiwa solid state ini berhenti berputar sepenuhnya. Corong akhirnya kembali ke bentuk kerucut di tangannya. Sementara kekuatan jiwa yang terkompresi mulai menghilang dengan cepat setelah tidak lagi berputar. Sebelum Huo Yuhao menyerap kembali ke dalam tubuhnya. Proses ini berlanjut selama sekitar 2 jam. Huo Yuhao masih belum menemukan tipuan setelah pemeriksaan dekat, tapi setidaknya dia berhasil menyelesaikan eksperimennya. Mungkin eksperimen pengantar ini akan memberi saya kejutan yang lebih tak terduga. Yang saya butuhkan sekarang adalah membuat lebih banyak pengamatan. Saya harus pergi keluar. Tanda pisah, tanda pisah. Huo Yuhao keluar dari tendanya dan melirik ke suatu tempat tidak jauh darinya. Tenda milik Tang Wutong. Dia perlahan mengaktifkan jiwanya dan menggunakan imitasi. Lorong-lorongnya masih terasa sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada masalah jika dia tidak menyalurkan banyak kekuatan jiwa. Dia tidak ingin menyerah pada kesempatan yang fantastis, berkali-kali. Inspirasi hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, dan dia mungkin tidak akan pernah menemukan inspirasi yang sama lagi jika dia melewatkannya. Karena itu, Huo Yuhao tidak ragu terlalu lama. Dia segera menyembunyikan dirinya melalui imitasi dan menyelinap keluar dari kamp. Tanda hubung. Kamp Star Luo Empire tidak memiliki banyak alat pengintai jiwa. Dengan kemampuan dan niatnya, ia dengan cepat berhasil keluar. Huo Yuhao dipercepat setelah meninggalkan kamp militer. Meskipun ia menggunakan kurang dari 30% dari kekuatan jiwanya saat ia berlari ke kejauhan. Keadaan fisiknya sedikit lebih baik dari yang dia bayangkan. Tidak ada terlalu banyak beban baginya selama dia menekan kekuatan jiwanya ke tingkat tertentu, hasil yang menguntungkan baginya. Dia pergi lebih dari 10 km jauhnya dari kamp sebelum melambat. Dia menemukan sebuah bukit kecil dan berjalan di belakangnya, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk merasakan jika ada orang di sekitarnya sebelum dia memulai eksperimennya lagi. Dengan pengalaman sebelumnya, Huo Yuhao secara langsung melepaskan lebih banyak kekuatan jiwa daripada sebelumnya, dan mulai memutar dan mengompresnya. Dia hanya mengambil separuh waktu yang dia lakukan sebelumnya, dan kekuatan jiwa yang dia lepaskan mengambil bentuk corong yang solid. Dia tidak lagi berada di dalam kamp tentara, tidak ada orang lain di sekitarnya, dan dia tidak takut benda ini meledak lagi. Corong melayang di udara, kecepatan rotasi meningkat sangat cepat ketika Huo Yuhao terus menanamkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan mulai menyerap energi asal surga dan bumi di sekitarnya dengan gila. Tidak butuh waktu lama sebelum corong padat menjadi seukuran kepalan tangan. Garis-garis cahaya putih samar-samar terlihat di sekitarnya, dan ruang di sekitarnya juga mulai berubah. Huo Yuhao terus mengamati dengan seksama saat dia mengurangi jumlah kekuatan jiwa yang dia lepaskan. Corong padat seukuran kepalan tangan ini memiliki gaya gravitasi yang jauh lebih kuat daripada yang pertama, dan bahkan jika dia mengurangi jumlah kekuatan jiwa yang dia lepaskan, benda ini masih akan secara otomatis menyerapnya. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwanya mengalir keluar dari pori-porinya untuk menyatu dengan corong, dan semua energi asal dalam 1000 meter persegi di sekitarnya dikumpulkan dengan kecepatan kilat. Volume dan kecepatan rotasi saluran juga meningkat secara terus-menerus. Hukum seperti apa yang diikuti? Huo Yuhao tidak yakin, tetapi dia mengerti bahwa semakin banyak kekuatan jiwa yang terkandung dalam corong ini, semakin dekat sifat karakteristik kekuatan jiwa Bisgat. Tentu saja, ini hanya salah satu lubang hitam di dalam kekuatan jiwa internal di Tian. Huo Yuhao berhenti melepaskan kekuatan jiwa saat dia perlahan-lahan bergerak mundur untuk menjauhkan diri dari corong. Yang mengejutkannya, dia dengan cepat menyadari bahwa tampaknya ada semacam gaya tarik yang tidak diketahui datang dari tubuhnya, karena corong itu sebenarnya bergeser bersamanya. Itu mengejarnya. Apakah kamu bercanda? Huo Yuhao tidak percaya diri untuk menghentikannya, karena sudah menjadi sangat besar. Dia heran, dan tidak bisa diganggu dengan kenyataan bahwa lorong-lorongnya belum pulih sepenuhnya. Cahaya melintas di sekujur tubuhnya saat dia menggunakan teleportasi instan pada jarak maksimumnya. Huo Yuhao menghilang 100 meter dengan cepat. Corong bergetar samar, dan tampaknya telah kehilangan target. Itu berhenti mengejarnya. Huo Yuhao akhirnya menghela napas sambil terus bergeser ke belakang. Dia menempatkan 200 meter di antara corong dan dirinya sendiri sebelum dia menggunakan